Selamat berjumpa dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Hadirin dan pemirsa, Jakarta sebagai ibu kota negara sudah menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini saja, di wilayah Polda Metro Jaya saja, sudah hampir 1 ton ini polisi berhasil menyita narkoba. Tentunya angka narkoba yang beredar jauh lebih besar daripada itu. Inilah yang akan menjadi tema perbincangan kita, bagaimana memberantas dan mencegah peredaran narkoba di Indonesia, juga khususnya di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, langsung saya beri kesempatan kepada Pak Wakapolda Nandang Jumantara ya. Di samping nanti juga ada Pak Kapolda yang akan bergabung bersama kita. Silakan. Terima kasih, Pak Rahma. Cafe Break kali ini dengan tema yaitu meningkatnya peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini kita jadikan tema karena semakin maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Pada saat ini, peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi permasalahan bangsa. Bahkan bisa dikatakan Indonesia dalam situasi darurat narkoba. Sudah sering kita dengar ungkapan bahwa Indonesia sebagai surga peredaran narkoba. Ungkapan ini ada benarnya, di mana sampai tahun 2015 pengungkapan terhadap produsen, bandar, pengedar termasuk pengguna narkoba mengalami peningkatan pengungkapannya, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya. Dari data yang ada, bahwa pada tahun 2013 terungkap kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 5.042 kasus. Artinya hampir setiap hari ada 17 kasus. Kalau kita hitung 1 tahun 365 hari. Pada tahun 2014 sebanyak 5.114 kasus. Dan tahun 2015 yang dihitung sampai bulan Agustus saja sudah terungkap sebanyak 3.681 kasus. Rata-rata per hari ada 12 kasus. Untuk wilayah Polda Metro, saya nggak tahu wilayah seluruh Indonesia, mungkin lebih banyak lagi. Atau kalau dihitung dalam persentase telah terjadi peningkatan sebanyak 1%. 2013 5.042, 2014 5.114, peningkatannya 1%. Begitu juga peredaran narkoba pada sekarang tidak hanya melibatkan pelaku dari dalam negeri saja, melainkan sudah melibatkan pelaku dari luar negeri. Peredarannya melibatkan jaringan internasional. Hal ini berdasarkan dari hasil pengungkapan jajaran Polda Metro Jaya, di mana pengungkapan melibatkan orang asing. Contohnya, kemarin yang telah terjaring ada jaringan Jakarta Hong Kong, sebagaimana yang baru-baru ini kita ungkap. Adapun profesinya, para pelaku yang terungkap juga berasal dari berbagai macam profesi. Mulai dari oknum Polri sendiri, oknum TNI, oknum PNS, pedagang, karyawan, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Demikian juga yang menjadi korbannya, sudah dari berbagai kalangan. Demikian sekilas. Nanti pendalamannya bisa kita ungkap melalui Direktorat Narkoba, dari Kompolnas, dari teman-teman narasumber lainnya. Demikian, Mbak Rahma. Ya, terima kasih nih Pak Nandang. Dan pemirsa mungkin Anda bertanya kenapa ada kosong ini 3 ya. Nanti ada bergabung Pak Kapolda dan Pak Kapolri tadi katanya. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita ya. Kita lanjutkan, saya langsung ke Pak Eko Danianto ya, Diras Narkoba ini ya Pak ya. Rasanya kita lihat di televisi pengungkapan selalu kerap terjadi, besar-besar angkanya, barang buktinya besar-besar. Tapi kok terus ada ini, tampaknya tidak berkurang begitu Pak. Terima kasih Mbak Rahma. Perlu diketahui bersama bahwa wilayah hukum Polda Metro Jaya itu ada 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Nah, memiliki karakteristik yang khas, selain sebagai ibu kota, juga sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, ya, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pasar utama
sindikat internasional peredaran gelap narkotika yang berdimensi internasional. Kenapa demikian? Ini ada faktor pendorong. Pertama adalah bahwa bisnis narkotika sangat menguntungkan. Kenapa? Kami 3 bulan yang lalu ke Cina, itu harga 1 kilo di Cina, sabu itu 60 juta. Ketika sampai di Jakarta, itu tembus sampai 1,5 M sampai ke pengecer. Bayangkan aja kalau bawa 10 kilo itu ada 15 M dengan modal 600 juta, berarti dia masih ada untung 14,4 M. Faktor yang kedua adalah lemahnya pengawasan di wilayah laut, kemudian udara dan perbatasan border seperti Nunukan, Entikong, ya. Kemudian yang ketiga adalah mudahnya jaringan internasional merekrut kurir-kurir warga negara Indonesia yang lemah ekonominya. Kemudian dari rekapitulasi data 3 tahun terakhir yang sebagaimana tadi Pak Wakil sampaikan, memang benar terjadi peningkatan krim total. Terakhir kami hitung sampai dengan September, apabila dibandingkan 5.042 kasus tahun 2013, kemudian 5.114 pada tahun 2014, dan tahun 2015 September akhir kami hitung kemarin, itu ada sekitar 4.117. Berarti ada 3 bulan yang belum terhitung. Ya, ini akan menambah ataupun meningkat. Kenapa? Karena dalam 1 bulan kita Polda Metro dan jajaran ada sekitar 600 kasus. Nah, dari 3 tahun terakhir ini kasus yang menonjol jenis narkotika ada 2. Satu adalah sabu. Sabu pada tahun 2013 itu ada 101,9 kilo. Kita harus break dulu nih Pak Eko, karena juga saat lagi juga nanti ada Pak Kapolda. Tampaknya sudah hadir. Selamat datang ini Pak Kapolda. Pak Kapolri juga nih. Ada Kepala BNN juga, Pak Budi Waseso. Selamat datang Pak. Silakan. Ya, tentunya kita diskusi tentang narkoba ini akan lebih lengkap ini karena sudah hadir semua. Kita akan lanjutkan, tapi kita harus break dulu ini ya. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Poldanya sudah hadir, lengkap dengan Pak Kapolri juga Kepala BNN ini. Kesempatan pertama silakan Pak Kapolda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rama, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BNN, Pak Dirjen Bea Cukai, Bapak Kajati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami kira masalah narkotik ini perlu kita mendapat perhatian serius. Dalam kurun waktu lebih kurang 4 bulan terakhir ini, Polda Metro Jaya melihat tren yang cukup meningkat. Kita melihat bahwa hampir 400-500 kg yang sudah disita oleh jajaran Polda Metro Jaya sabu-sabu dan 630.000 butir lebih ekstasi. Dan pada hari ini juga nanti akan dilakukan ekspos lebih kurang 520.000 ekstasi dan hampir 40-50 kg sabu-sabu. Yang menarik adalah bahwa para pelaku ini sudah melibatkan jaringan internasional dari China, kemudian Nigeria, dan lain-lain. Sehingga kami melihat bahwa Jakarta sudah menjadi sasaran tembak jaringan internasional. Untuk itulah perlu kita mungkin duduk bersama untuk merapatkan barisan untuk menyelamatkan anak bangsa. Ini saya pikir pada acara ini kita mendapatkan kehormatan luar biasa. Selain Pak Dirjen Bea Cukai yang bertanggung jawab untuk menyetop dari dalam negeri, dari luar negeri, kemudian ada teman-teman dari Granat, dari Geram, para aktivis anti narkoba, Bapak Kajati juga ada hadir, Bapak Kompolnas sekaligus juga ahli kriminolog Pak Profesor Dr. Ardhis Ismail juga hadir, dan banyak sekira semua pihak. Dan pada hari ini kita mendapat undangan yang sangat spesial khusus. Ada Kepala BNN yang paling bertanggung jawab penanganan narkoba di Indonesia dan juga Bapak Kapolri. Untuk itu mungkin kami mohon izin berkenan kiranya Bapak Kepala BNN terlebih dahulu dan Bapak Kapolri mungkin strategi dan taktik apa yang kira-kira saran Bapak untuk yang ada dalam pemikiran Bapak untuk menangani masalah narkoba saat ini Pak. Kami silakan untuk Bapak Kepala BNN Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Kapolda, seluruh rekan-rekan semua. Tentunya hari demi hari kita bisa melihat bahwa narkoba ini tidak pernah berhenti. Dilakukan setiap operasi pasti kita mendapatkan dan menemukan masalah ini. Dan ini selalu berkembang.
di negara kita, di Republik ini, masalah narkoba ini berkembang, baik dengan modus operandinya maupun jenisnya. Ini merupakan hal yang bukti nyata bahwa masalah narkoba ini serius sekali harus kita tangani. Dan serangan ini saya sampaikan bahwa memang sudah sangat masif ya. Apa yang disampaikan Pak Kapolda Metro ya benar adanya, dan ini juga bukan hanya Polda Metro, karena kalau kita mau lihat secara keseluruhannya di provinsi-provinsi, bahkan kabupaten-kabupaten, ini masalah narkoba sebenarnya sudah sangat-sangat luar biasa ya berkembangnya dan penggunanya, termasuk mereka juga masuknya dari wilayah-wilayah itu. Baru-baru ini juga saya mendapatkan laporan yang dari teman-teman di Aceh dan di Papua. Narkoba ini sudah sampai digunakan di kampung-kampung. Penggunanya bahkan saudara-saudara kita yang notabene-nya hanya pegawai kecil atau petani-petani, bahkan pelaksana-pelaksana pegawai perkebunan, itu menggunakan semua narkoba. Bagaimana mungkin mereka hanya gajinya pendapatnya sehari 15.000, paling banyak 30.000, tapi dia bisa membeli sabu. Tentunya ini ada hal yang salah di sini. Ya, ada penyimpangan masalah pidana di luar daripada masalah narkoba untuk mendapatkan barang tersebut. Dan kalau lihat kita petanya secara keseluruhannya bahwa wilayah-wilayah kita ini semua rawan masuknya narkoba, terutama di pelabuhan-pelabuhan tikus yang kita kenal. Ini perlu penanganan secara keseluruhannya. Tidak hanya Bea Cukai, tidak hanya Polri, juga seluruh ya, masyarakat yang ada di wilayah-wilayah itu. Dan komponen-komponen bangsa saya kira yang harus ikut menangani masalah ini. Tidak mungkin diserahkan hanya kepada Polri atau BNN. Ya. Semua punya peran. Apalagi kalau kita sudah dengar Presiden menyampaikan bahwa negara kita dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya semua harus berbuat tanpa terkecuali. Oleh sebab itu ya, mari kita sama-sama ada kepedulian terhadap penanggulangan penyalahgunaan masalah narkoba. Karena ini yang kita selamatkan adalah generasi bangsa. Ya. Generasi yang ke depan untuk negara Republik ini. Kalau ini gagal, negara kita yang ke depan sudah bisa kita bayangkan kayak apa. Ya, karena dari BNN sendiri kemarin kita evaluasi hampir dalam akhir tahun ini kita sudah bisa mengamankan 1,6 ton sabu. Ini yang tertangkap. Kalau kita lihat ini yang tertangkap hanya bagian kecil dibandingkan dengan yang lolos. Jadi jelas kalau kita lihat korbannya sangat luar biasa. Artinya kita harus bukan hanya pemberantasan, tapi pencegahannya juga harus kita tingkatkan. Kita kampanyekan bahaya narkoba itu. Kita tanggulangi bersama-sama. Kita tangani bersama-sama. Dari lini yang terendah, dari anak TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kita harus sama-sama semua. Kalau tidak, tentunya generasi-generasi muda kita, anak-anak kita akan hancur oleh masalah narkoba ini. Dan ini harus seluruhnya berbuat, seluruh komponen, tidak juga hanya terbatas yang ada di tempat ini, tapi seluruhnya. Ya. Saya kira ini sebagai gambaran daripada apa yang bisa kita lihat dengan kenyataan yang sekarang ini kita ungkap karena ada operasi. Kalau Polri seandainya tidak melakukan kegiatan ini, tentunya masalahnya lebih besar lagi. Ya. Belum lagi nanti kalau tidak BNN tidak aktif, di wilayah-wilayah juga tidak aktif, ini akan luar biasa pengaruhnya. Saya kira ini ya sebagai pemahaman awal, mari kita sama-sama memikirkan ini bagaimana dalam rangka pencegahannya, ya, penanggulangannya, termasuk nanti kita penindakannya yang pada akhirnya bagaimana juga kita memikirkan
yang menjadi korban pengguna narkotik ini. Nah, ini juga harus dipikirkan karena mereka juga anak-anak bangsa yang harus kita selamatkan juga. Saya kira ini yang dia sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Muat. Ya, terima kasih Pak Budi. Tentunya kita akan berdiskusi lebih panjang lagi tentang strategi-strategi apa. Acara ini sendiri 2 jam. Tapi selanjutnya ini karena Cafe Break edisi spesial ini ada Pak Kapolri. Silakan langsung ke Pak Kapolri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kapolda Metro, Kepala BNN, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Saya tidak banyak bahwa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya baru saja mengikuti sidang AMTC on ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, salah satunya adalah narkotika, illicit drug trafficking. Ini memang kecenderungan meningkatnya penyalahguna dan peredaran gelap narkoba ini bukan hanya di Indonesia tetapi hampir seluruh negara ASEAN ini juga marak. Oleh karena itu kita perlu tingkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN termasuk juga dengan China dan Jepang. Ini sudah ada satu kesepakatan-kesepakatan yang harus kita tindak lanjuti di dalam rangka mengungkap jaringan sindikat internasional narkoba. Karena ini semuanya yang lintas negara itu diatur oleh sindikat-sindikat yang seringkali tidak tersentuh. Kita seringkali hanya mendapatkan kurirnya, mungkin juga pelakunya, tetapi pelaku bukan pelaku utamanya. Sehingga ini memerlukan satu kerjasama antar lembaga penegak hukum di negara-negara di kawasan ASEAN maupun Asia pada umumnya. Nah, ini yang harus kita sadari sehingga seluruhnya sepakat untuk kita bisa meningkatkan kerjasama itu. Kemudian yang kedua, di Indonesia semarak aparat penegak hukum juga melakukan upaya-upaya pemberantasan, ya tidak jarang. Tetapi kalau dilihat prevalensinya, apa yang kita tangkap, kita ungkap selama ini itu masih jauh dengan kebutuhan real yang mereka konsumsi. Oleh karena itu barangkali peningkatan kegiatan pemberantasan dan juga upaya pencegahan ini harus terus dilakukan. Oleh karena itu utamanya adalah bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama tadi yang terkait dengan sindikat-sindikat besarnya. Sindikat besarnya itu yang harus juga kita berantas, termasuk sampai pengedar sampai pengecernya. Nah, ini yang menjadi fokus di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu pada kesempatan ini kan karena ada bea cukai, saya mohon kalau misalnya masuk melalui pelabuhan resmi yang tentu biasanya bisa disita barangnya tetapi pelakunya tidak kita bisa ungkap. Oleh karena itu ada metode kontrol delivery yang bisa mengungkap ini supaya ini bisa dikoordinasikan dengan baik, siapapun mungkin dengan BNN, dengan Polri untuk bisa melakukan kontrol delivery supaya bisa terungkap jaringannya yang ada di Indonesia ini. Kalau kita hanya menangkap barang buktinya, pelakunya ini masih bisa memasukkan, masih bisa terus mengedarkan. Masih berapa banyak korban lagi yang tidak kita bisa temukan. Nah, ini yang sebetulnya strategi. Kemudian yang kedua dari pengguna, memang ada kebijakan Kepala BNN untuk sesuai dengan undang-undang bahwa akan ada rehabilitasi. Ini maksudnya untuk bisa mengurangi demand-nya. Jadi permintaan penyalahguna ini yang kita kurangi. Kalau yang pengguna itu dikurangi, berarti ada 2 kemungkinan. Nanti harganya menjadi
murah, bukan suplainya yang berkurang tapi harganya menjadi murah, dan ini juga bisa juga berakibat nanti juga semakin luas orang bisa mendapatkan ini. Tetapi memang memerlukan satu upaya, bukan berarti terus diharap rehabilitasi itu bisa langsung selesai. Tentu masih ada upaya-upaya lanjutan yang harus dilakukan. Apakah bersangkutan nanti masih tetap menggunakan, berapa persen yang masih menggunakan, ada berapa persen yang sudah bisa sadar. Ini tentu memerlukan satu survei yang lebih detail. Saya hanya mengingatkan untuk bisa pengguna ini yang tadi sudah disampaikan salah kabar oleh Kepala BNN, bahwa sebetulnya semua pihak harus terlibat di dalam mencegah dan mempersempit ruang gerak narkoba ini, peredaran gelap narkoba ini, baik itu polisinya, bea cukai, semua, termasuk bahwa yang ada di ruangan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak usah jauh-jauh. Kalau misalnya saya selaku kepala keluarga, saya bisa mencegah anak istri saya tidak menggunakan narkoba, itu sudah satu sumbangan yang sangat berarti. Itu saja sebetulnya bagi masyarakat peran sertanya. Tidak usah mungkin dituntut yang lebih dari itu, tetapi itu saja dilakukan, ini sangat bagus sekali. Apalagi kalau misalnya tetangganya, saudaranya bisa mencegah, itu sangat baik. Tetapi paling tidak sumbangan yang terkecil yang bisa dilakukan adalah bagaimana keluarga itu tidak coba-coba narkoba. Kemudian yang ketiga, saya selalu menyampaikan bahwa hidup ini pasti ada masalah. Seringkali pelarian masalah ini ke coba-coba ke narkoba, ke narkoba. Saya selalu katakan pada anggota saya, Anda hidup tidak di ruang hampa, Anda hidup tidak sendiri. Ada keluarga, ada saudara, mungkin ada. Kalau saudara tidak terjun pada, tidak mencoba narkoba, itu saja mencegah anak-anak kita untuk terlibat narkoba setengah mati. Apalagi kalau kita coba narkoba, sudah bisa dipastikan kalau tidak anaknya, ya keturunan kita, ya cucu kita, itu bisa terlibat di sana. Percaya atau tidak, oleh karena itu saya berharap kalau ada ini bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau misalnya sedang ada masalah, jangan lari ke masalah, coba-coba narkoba, karena bisa nanti berat di kemudian hari adalah mencegah anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita untuk terlibat narkoba. Sehingga itu menjadi satu konsekuensi yang harus kita pikirkan. Bukan kita memikirkan dari sendiri, saya seolah-olah tidak ada pengaruhnya dengan keluarga saya, seolah tidak. Itu semua besar. Bahkan itu percaya atau tidak, itu bisa nanti dicek. Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu jangan larinya ke sana. Ini mungkin pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolri. Tentunya kita masih akan berlanjut ya diskusi ini tentang penanganan narkoba. Tadi sudah diungkap apakah kita perlu memprioritaskan pemberantasan peredaran narkoba atau juga kepada pembatasan penggunanya ya, sehingga Indonesia tidak jadi pasar empuk begitu ya bagi peredaran atau jaringan internasional. Kami akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut. Kita lanjutkan. Saat ini sudah hadir juga, ini ada Dirjen Bea dan Cukai ya, Pak Heru Pambudi. Pak, ini kan sangat memegang peran penting ya Bea Cukai, karena di Bandara Suta saja yang pengamanannya ketat, kerap ditemukan narkoba pengungkapan dalam jumlah besar. Apalagi di pelabuhan-pelabuhan tikus tadi atau di melalui jalur laut. Ini seperti apa nih Pak? Saya kira pertama yang ingin saya sampaikan statement bahwa
saya mengulangi apa yang disampaikan Pak Kapolri, bahwa ini semua harus ditangani bersama. Ini kuncinya menurut saya. Kuncinya adalah koordinasi dan sinergi. Karena ini bukan masalahnya satu unit, satu daerah. Ini adalah masalah nasional, bahkan ini adalah masalah internasional yang tidak mungkin dilakukan oleh, misalnya contohnya Bea Cukai saja. Jelas itu tidak mungkin. Sehingga kami menyambut dengan kuat ajakan daripada Bapak para pimpinan untuk kita kerjasama. Yang kedua, kalau lihat peran Bea Cukai, couplingnya memang di perbatasan, baik perbatasan laut, darat maupun udara nanti. Ini terkait dengan perdagangan internasional, impor ekspor. Lah, perkembangan yang terakhir yang saya dapat sampaikan bahwa tren terutama dalam tahun-tahun terakhir ini, terutama juga dalam bulan-bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir kuartal ini, trennya justru mengagetkan kita. Yang tadinya secara tradisional itu dimasukkan melalui bandara-bandara, melalui body strapping, melalui concealment, koper, itu semua sudah lama kita deteksi. Dan memang jumlahnya juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Paling banyak berapa sih? Tapi yang mengagetkan adalah perkembangan terakhir ini adalah mereka sudah mulai masuk melalui via pelabuhan laut, baik di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi. Barusan Pak Kapolri menyampaikan bahwa ship to ship juga sekarang jalan. Artinya bahwa ini semua lini entry point Republik Indonesia ini sudah menjadi daerah-daerah rawan. Jadi kita tidak hanya bicara di pelabuhan, tapi bicara di laut. Tapi kalau pelabuhan lebih sulit ya Pak ya, relatif pengawasannya lebih. Pasti. Karena dia secara coverage juga luas. Kita juga harus sadari bahwa secara geografis Indonesia masih banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tikus, ya seperti itu. Yang ini semua memerlukan kerjasama. Bea Cukai ada di situ, tetapi tidak ada di semua tempat. Kepolisian, BNN, sama semua. Pertanyaan adalah siapa yang ada di semua tempat? Rakyat. Oleh karena itu saya kira tadi ajakan daripada Kapolri, Kepala BNN, mesti harus kita sambut ini, ya kan? Oleh karena itu ke depan menurut saya, kalau saya menyebutnya sebagai sering di komunitas pelabuhan itu adalah share risk management. Bagaimana resiko-resiko itu kita integrasikan dan kita kelola bersama. Sehingga kita sebagai bangsa ini menjadi satu, tidak lagi masing-masing. Jangan sampai terjadi program Bea Cukai punya program parsial, cuman fokus di pelabuhan saja, kemudian BNN, Polri juga sama. Tadi sudah disampaikan bahwa ini semua bahkan sampai di Pelabuhan Ratu, di mana nggak ada Bea Cukai di situ, nggak mungkin juga kita sampai ke sejauh mana. Yang berikutnya adalah kami akan siap berkontribusi melalui jaringan kita. Tadi Pak Kapolri mengatakan kita punya semacam kayak koordinasi internasional. Bea Cukai juga punya, kita kerjasama dengan Kastam di Raja Malaysia, kita punya koordinasi dengan Railo. Ini semua kami tentunya siap untuk melebur. Tentunya ini mudah-mudahan bisa mendeteksi dari yang sekarang lolos. Yang lolos banyak sekali. Kami sangat sependapat tadi dengan Pak Kapolri, Kepala BNN, Pak Kapolda. Karena kalau kita lihat trennya, hampir setiap minggu Bea Cukai bersama dengan Polri dan BNN itu nangkep. Baru kemarin kami press conference di Cengkareng kita dapat 94 kilo. Kemudian setelah itu kita press conference dengan BNN dapat 46 kilo. Kemudian yang belum lagi yang kecil-kecil seperti di Jayapura, di Nusa Tenggara, di Entikong. Nah yang juga perlu semuanya harus kita tangani. Saya sekedar memberikan betapa bahwa darurat narkotika ini sudah sangat sedemikian kritis. Kami tangkap satu nelayan pakai pompong kecil berangkat dari pesisir timur Sumatera, berangkat ke Malaysia, bawa kayu teki, pulang kosong.
Tentunya pertanyaannya apa dia untung kalau cuman berangkat bawa pulang berangkat kayu teki pulang kosong. Nah, apa yang terjadi begitu kita lakukan penggeledahan, maka kita temukan satu koper di situ isinya 5 kg sabu. Cuman digeletakin begitu saja, tidak ada niat dia untuk menyembunyikan sampai di mesin apa enggak. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Mereka sekarang sudah menjadi kurir. Mereka tidak aware apa yang mereka bawa, mereka tidak tahu bahayanya membawa barang ini, mereka tidak tahu daya rusak barang ini, mereka cuman sekedar, ya sudahlah daripada saya kosongan, ada orang yang nitip ini, ya saya dikasih duit, ya sudah lumayan. Nah ini semua menurut saya juga kami siap untuk koordinasi dan terutama mengedukasi rakyat. Tadi Pak Kapolri mengatakan dari sisi pendekatan moral harus kita lakukan, keluarga. Nah ini moral edukasi dari sisi bahaya narkotika menurut saya juga harus kita paralel kita lakukan. Terima kasih. Itu karena kan kalau jalur laut relatif angkanya lebih besar ya Pak ya, yang Lebih tangkapannya bukan seperti di bandara. Baik, kita masih ada lanjutkan lagi, kita masih ada waktu 2 menit. Ini ada juga Pak Gajati DKI Jakarta ya, Bapak Adi Tugarisman, silakan Pak. Kami memahami, menyadari bahwa persoalan tindak pidana narkotika ini adalah ancaman bagi kita semua. Tentu kami dari Kejaksaan, dalam hal ini Kejati DKI Jakarta, ingin berperan aktif juga sesuai dengan tugas pokok fungsi kami. Yang dipertanyakan publik suka ini Pak, mengapa tidak dihukum mati? Seringkali penegakan hukumnya ini yang dipertanyakan ya, sudah ditangkap. Ya tentu kami akan sampaikan bahwa persoalan narkotika ini kita akan berperan dari 2 sisi. Jadi penindakan sesuai dengan porsi kami selaku penuntut, yang nanti kita berkembang bahwa ketika kita menuntut suatu perkara tindak pidana tentunya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ukuran untuk menghukum mati, menuntut mati tentu ada beberapa pertimbangan. Tidak semua harus dihukum mati. Tapi ketika itu memenuhi syarat, kami tidak pernah ragu untuk menuntut hukuman mati. Nanti ada data-data yang bisa kita tampilkan, data-data hukuman mati kami. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan proses penuntutan, semaksimal mungkin kami ini ingin menggambarkan rasa keadilan dalam masyarakat. Jangan nanti penegakan hukum ini justru tidak dinilai adil. Adil tentunya bukan hanya kepada terpidana, tapi juga masyarakat sekitarnya. Yang kedua, kami juga mengharapkan tuntutan kami itu bisa mempunyai daya cegah kepada masyarakat untuk terlibat. Khusus kepada pelaku juga tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Efek jerah begitu ya Efek Pak ya? jerah. Karena banyak keluhan, kejaksaan ini kan kuncinya ya, sudah ditangkap oleh polisi, penentuannya di tuntutannya begitu kan Justru Pak? itu kami memahami hal itu, saya ungkapkan data di kami. Periode Januari sampai September ini, kami menerima berkas perkara, maksud saya jajaran kami ya, termasuk Kejari di DKI Jakarta ini, sekitar 3.200. Bayangkan dari Januari sampai sekarang 3.200. Dari 3.200 itu yang kami nyatakan lengkap itu sudah 2.800. Berarti sisanya proses kami untuk tingkat pra penuntutan. Dari 2.800 itu kami sudah menerima tahap kedua 2.600. Dari 2.600 itu kami sudah limpahkan semua ke pengadilan untuk diadili. Dari 2.400 itu 2.400 itu sudah inkrah. Begitu tinggi persentasenya. Dengan vonis hukuman yang memberikan efek jerah begitu Pak? Diukur kami sedemikian rupa. Masalah tuntutan di Kejaksaan ini pengawasan sangat ketat. Pengendaliannya sangat ketat dan kami ini ada aturan intern yang mengukur berapa yang bersangkutan harus dihukum. Jadi cukup maksimal ketika kita melakukan penindakan terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu kami sampaikan bahwa peran kejaksaan itu juga ingin juga mencegah. Sehingga oleh karena itu secara periodik kami juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum. Kalau penyuluhan kami masyarakat umum, kita datangi door to door untuk memberikan penjelasan tentang narkotika. Sementara untuk penerangan hukum kami datangi sekolah-sekolah. Generasi muda ini kami datangin, kami beri penjelasan bahaya tentang narkotika. Kalau sekarang masih ternyata dari upaya penindakan, pencegahan, maksimal sudah dilakukan, masih ada, inilah persoalan kita semua.
bagaimana tetap kita bersemangat untuk mengatasi, memberantas tindak pidana narkotika. Kami ingin mengatakan bahwa kami komit untuk memberantas tindak pidana narkotika. Koordinasi kami dengan pihak Polda sangat lancar dan kita komit memang sama-sama memberantas tindak pidana narkotika. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Dan pemirsa, Cafe Break akan kembali ya setelah pesan-pesan berikut ini. Membahas masalah pemberantasan narkoba, sudah hadir juga ini dari Granat ya Pak Hendrioso. Kalau catatan Anda Pak melihat pembatasan atau pemberantasan narkoba ini seperti apa nih Pak catatan Anda? Pertama, adanya Pak Budi Waseso yang selama ini selalu membuat kejutan atau apa istilahnya Pak? Gebrakan Pak? Bukan ledakan, jadi bikin heboh. Gaduh. Gaduh. Tapi hari ini nggak gaduh. Dan ini memang kami harapkan sosok seperti beliau ini ya bikin gaduh. Harapan kami kegaduhan ini jangan berhenti, justru semakin gaduh sekarang, apalagi di BNN. Kemudian yang kedua dengan Pak Kapolda Metro Jaya, saya tahu beliau ini dari pangkat AKP kalau nggak Letnan 1, saya tahu betul ini. Beliau itu Dirjen Bea Cukainya. Dirjen Bea Cukai ini saya kenal sejak beliau ini teman sekelas putri saya waktu LLM di Inggris. Ya tadi banyak ngobrol sama saya. Selama ini yang saya lihat ada semacam tidak ada koordinasi yang baik. Jadi ada semacam arogansi sektoral. Dari dulu saya mengatakan bahwa sejak kurang lebih 10 tahun lalu bahwa salah satu pintu masuk narkoba terbesar di negeri ini adalah melalui pelabuhan Peti Kemas. Dirjen Bea Cukai pada masa itu marah dengan saya. Teman-teman Bea Cukai marah. Selain itu melalui pintu-pintu pelabuhan-pelabuhan konvensional, pelabuhan tikus. Nah sekarang dirjennya sendiri mengatakan demikian. Itu satu. Dan pernyataan dari Dirjen Bea Cukai tadi mengatakan bahwa kita perlu koordinasi, bersinergi antara satu dengan yang lain. Bahkan tadi sebelum acara dimulai saya ngobrol dengan beliau, janganlah Direktorat Bea Cukai itu khususnya di pelabuhan-pelabuhan Peti Kemas itu menjadi semacam negara di dalam negara. Kepolisian negara RI ini berhak memasuki semua tempat yang diduga terjadi tindak pidana. Tidak ada kecuali wilayah Bea Cukai, tidak ada. Jadi saya bilang, polisi masuk, soal dokumen kepabeanan bukan urusan gue. Biar dokumen pabeannya lengkap, kalau ada narkoba gue ambil. Sebaliknya, biar nggak ada dokumen bea cukai, ya, biar dia ada lengkap, biar nggak ada dokumen bea cukai, saya nggak ngurusin itu. Dokumen pabeanan bukan urusan saya, kata polisi. Saya lihat beliau dengan sangat terbuka dan di hadapan kita mengatakan kita harus bersinergi. Itu harapan. Nah selama ini memang apa sih yang menyebabkan sebegitu maraknya peredaran narkoba ini? Tadi sudah dijelaskan permintaan yang banyak. Yang kedua, lemahnya pengawasan. Ada hal lain lagi, masih banyak oknum aparat yang masih bisa dibeli oleh mereka. Nah ini harus kita bersihkan. Bea Cukai pun begitu, kepolisian, BNN, ya. Yang kita sama-sama tahulah banyak sekali oknum yang ada. Dan saya masih melihat teman-teman saya di Polda Metro Jaya ini sejak 10 tahun lalu di Direktorat Narkoba sampai sekarang hidupnya begitu-begitu aja. Ya artinya orang-orang seperti itulah yang semestinya oleh institusi Polri juga sepatutnya mendapatkan penghargaan. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini, ya, tingkat kesulitan mengungkap sindikat narkoba jauh lebih sulit dari tingkat kesulitan mengungkap tindak pidana yang lain. Kalau dulu Direktorat Narkoba ini terus terang aja 10 atau 11 tahun lalu, 15 tahun lalu, orang yang ditaruh sana itu reserse buangan. Sekitar 15 atau 17 tahun yang lalu. Tapi sekarang justru polisi-polisi reserse yang mempunyai nilai lebih. Nah, inilah salah satu harapan kami ya. Bahkan ada dosa baru bagi setiap warga bangsa ini apabila dia tidak peduli, apabila dia tidak ambil bagian
terhadap upaya menyelamatkan bangsa dari bahaya narkoba. Mulai sekarang kita jadikan itu dosa baru, kita sebarkan semua agar kita semua ambil bagian untuk menyelamatkan bangsa dari bahaya narkoba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya, yang penting koordinasi tadi ya dari kepolisian, kepala BNN, Bea Cukai, Kejati, dan yang satu lagi yang penting tadi kata Pak Heru ya, rakyat, karena semua aparat tidak bisa hadir di semua tempat, tapi rakyat hadir di semua tempatnya. Seperti itu. Bagaimana menurut Anda Pak Andrianus? Silahkan. Jadi saya mencoba mengikuti jalan berpikir mulai dari jalan berpikir Bapak Presiden sampai kepada kita semua, hingga sampai pada kesimpulan bahwa kita ini darurat narkoba. Yakni karena semakin banyak narkoba beredar, semakin banyak yang diselundupkan, semakin banyak orang ditangkap, semua semakin banyak, kan? Semakin banyak, semakin sering, semakin ramai, dan seterusnya. Permasalahannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya itulah kudu dalam bahasa Betawi. Harusnya begitu. Tidak ada cerita, tidak ada kisah di mana dalam konteks narkoba yang terjadi adalah reverse, semakin berkurang, semua semakin meningkat. Jadi kalau dalam konteks problems atau dalam konteks karena kami orang kampus nih, maka itu bukan sesuatu problems, karena memang seharusnya begitu. Di mana-mana tidak ada indikator bahwa sekali lagi narkoba akan makin berkurang, jumlah selundupan makin berkurang dan seterusnya. Jadi itulah seharusnya. Nah, untuk itu maka kita jangan cengeng mengatakan bahwa karena sekarang sudah meningkat dan seterusnya, lalu kemudian sudah darurat, ya, dan kemudian lalu not knowing what to do, gitu. Pertanyaan sekarang adalah pada titik apa kita bisa reverse, kita bisa membalik keadaan. Di sini saya juga mau mengatakan bahwa tidak ada negara hingga saat ini yang bisa berhasil mengubah keadaan. Kita ambil contoh lah, Amerika Serikat nih, negara yang katanya superpower dalam segala hal. Dia punya anggaran ya dengan 13 lembaga negaranya, mulai dari FBI, CIA juga ngurus-ngurusin, DEA apalagi. Dia punya anggaran itu sekitar 13 kali anggaran APBN kita. Jadi hanya APBN saja dikumpulkan di 13 kali. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 4 juta orang OD, ya. Jadi bukan lagi 4 juta orang dianggap sebagai drug user, tapi sudah 4 juta orang OD. Mungkin kejauhan Pak kalau ke Amerika dibandingkan negara tetangga Malaysia sama Singapura gitu kan? Ya itu kan nggak ekstrem, ini kita cari yang ekstrem kan? Artinya adalah bahwa tidak ada negara yang menang dalam konteks mengubah reverse situasi. Untuk itu maka saya mengatakan begini, sebaiknya kita membuat langkah tengah deh. Daripada kita bermimpi untuk mengalahkan narkoba, maka bagaimana kita mengurangi, memitigasi situasi, mengurangi dampak buruk. Untuk itu, ya mungkin ini memang nggak enak ngomongnya dan mungkin nggak populer. Tapi berpikir mengenai mengurangi dampak buruk adalah hal yang saya kira amat cocok untuk konteks Indonesia yang serba kekurangan macam-macam ini. Di situ lalu kemudian konteks isu rehabilitasi, kan? Di situ konteks masuknya misalnya program-program seperti interdiksi, intersepsi, ngejar langsung di depan, jangan berantem di dalam, tapi kejar sebelum si narkoba ini datang ke wilayah ini kita. Jadi mengurangi dampak buruknya, mengurangi. Sekali lagi kita tidak pernah bermimpi dan sekali lagi tidak ada data yang mengatakan bahwa kita bisa menekan sampai zero. Nah itulah realnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andrianus. Ini masih ada waktu 2 menit. Tadi kan dikatakan peran serta rakyat juga penting. Ini biar semangat dulu. Saya mau ke jajaran artis-artis di sini. Silakan ke Roro Fitri dulu ya, Mbak Roro dulu nih ya. Nah ini peran sertanya karena kabarnya aktif dalam anti narkoba. Seperti apa nih Mbak Roro? Ya, jadi kami dari perwakilan artis yang sangat concern, sangat berapresiasi dengan adanya penyuluhan anti narkoba ini, dan kami segenap seluruh artis juga selalu memberikan penyuluhan kepada teman-teman kita sekitarnya atas bahayanya narkoba. Dan saya ada satu pertanyaan kebetulan untuk Kepala BNN Bapak Budi Waseso, mohon izin. Pak Budi. Ya, jadi iya, nama saya Roro Pak. Kenal dong Pak Budi ya. Iya, jadi yang saya ingin tanyakan, kalau di masyarakat umum gitu ya, mengapa masih profesi artis kadang bisa diidentikan dengan pergaulan atau penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, bagi kami yang memang tidak menggunakan, antisipasinya seperti apa Pak gitu, mohon izin arahannya gitu, supaya
dari kami sendiri kan sudah tidak pernah bersinggungan dengan hal itu. Cuman di luar sana banyak sekali pengedar dan segala macam yang ingin sekali masuk di area keartisan ini, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin akan dikomentari, tapi langsung Pak Budi, singkat. Terima kasih. Jadi sebenarnya stigma itu kan diberikan oleh masyarakat ya, karena selama ini yang sering terjadi di lingkungan artis. Ini ya tergantung dari lingkungan artis sendiri untuk membalik stigma itu, ya. Jadi jangan terus kita menyerah karena kita dicap gitu terus langsung berarti benar. Nah, buktikan bahwa itu tidak benar. Saya kira itu hanya sementara waktu ya. Artinya sekarang bagaimana sekarang dari kelompok artis ini mendukung dan justru mewujudkan itu. Ya, mungkin rekan-rekan artis perlu memahami bahwa rekan-rekan artis adalah public figure. Apapun juga gerak dinamika langkah rekan-rekan public figure itu diamati oleh media, dan di dunia yang sekarang didominasi oleh informasi, apapun juga dikerjakan begitu media ungkapkan, semua rakyat Indonesia tahu. Sehingga begitu ada yang menyalahkan undang-undang satu, itu akan dapat mudah sekali menggeneralisir seolah-olah artis adalah, padahal narkoba tidak hanya pada artis, semua, bahkan ada juga anggota polisi yang terlibat gitu. Tapi karena mungkin tidak menjadi public figure, jadinya nggak muncul. Saya kira gitu Pak ya. Baik, terima kasih nih Pak Kapolda. Kita akan lanjutkan karena ini korbannya juga ada nih, mengaku korban atau memang korban, kita akan tanya langsung nanti ini ya. Ada Gogon dan Polo setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Kita lanjutkan, ini sudah hadir juga dari DPRD ya, Ketua DPRD DKI Jakarta Bapak Prasetyo Edy Marsudi. Yang menarik, Pak Pras ini punya usulan begitu ya, yang ternyata usulannya bikin gaduh juga ini Pak ya dengan gubernur begitu. Karena mengharap agar dibatasi saja begitu Pak ya, diskotik jam operasionalnya buka hingga jam 12 malam. Nah ini apa menurut Anda efektif untuk membatasi peredaran narkoba begitu? Terima kasih Mbak Rahma, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbak Rahma, saya ini jadi ketua DPRD periode yang sekarang. Saya juga pernah sebagai anak muda yang korban narkotika. Baru tahu nih Pak. Ya. Ya Alhamdulillah Tuhan ngasih jalan saya. Sekarang saya dikasih hobi sebagai ketua DPRD yang menemani saudara Ahok. Jadi gini, saya punya satu terobosan Mbak. Dulu zaman saya muda, itu saya pernah berminum alkohol. Itu diatur oleh pemerintah, jalan baik kok. Contoh soal seperti kita dulu mau minum bir atau mau minum Johnny Walker atau minum apalah bentuknya, kita beli di Hero. Hero punya jam tutup nih, jam 10, selesai. Kalau dia mau minum lebih lagi ya, dia ke bar atau ke diskotik, selesai. Ini sekarang enggak. Contoh soal, saya bisa mematikan satu usaha yang ada minumannya. Contoh soal kayak Indomart, 7-Eleven, saya stop. Jangan jualan minuman seperti itu. Bukan apa-apa, korban anak-anak kecil. Saya sebagai wakil rakyat di Jakarta, saya melihat anak-anak SMP, SMA, kelas umur 15 tahun, 16 tahun tuh minum sampai tengah malam. Dia dibawa orang, dipulangkan lagi, punya duit, minum lagi. Apakah saya nggak boleh punya satu terobosan di Jakarta? Saya sebagai wakil rakyat. Nah, saya ilustrasikan juga dengan namanya diskotik. Kita mau atur Mbak ini Mbak, diskotik Mbak. Apakah amdalnya sudah siap atau cukup atau bisa? Contoh soal SCBD, ini bisa kiri kanan tengah belakangnya sama kampung jauh. Contoh soal di daerah Jakarta Barat, di Lokasari. Di situ saya sebutkan saja, ada Miles, ada Hes, ada Esotik, ada apa di dekat-dekat situ, dan itu perkampungan, ada masjid, ada di gereja, ada apa. Apakah itu layak? Kalau saya buat terobosan masuk ke hotel misalkan, itu kan mainnya besar, hotel besar, dia ada tempat diskotiknya, mungkin ada sauna spanya atau ada apa. Itu kan lebih terkontrol ini si manajemennya ini, tidak seperti retail kecil yang saya anggap seperti 7-Eleven, Indomart atau apa bisa berjualan bebas. Dia punya 800 meter atau 600 meter ruangan. Dikasih bar, dikasih tempat kencing perempuan laki, dikasih table, dikasih lampu disco, kedap-kedip di dalam jualan narkoba. Harus saya tutup mata lagi? Sekali lagi, ini saya lawan. Ini saya lawan pasti. Tapi
Nah sekarang saya meminta kepada Dinas Pariwisata dan Pemprov DKI Jakarta audit diskotik di Jakarta ada berapa sih? Misalkan Mbak, contoh soal, ada 200 diskotik, tidak boleh lebih dari diskotik, dari 200 itu lagi. Kalau mau menjadikan diskotik lagi, beli yang sudah bangkrut, beli izinnya. Tapi tidak boleh lebih keluar dari 200, 201 haram. Karena bukan apa-apa. Berapa Jakarta Barat, berapa Jakarta Pusat, berapa Jakarta Selatan, berapa Jakarta Timur. Harus di klaster seperti itu, kontrolnya pemerintah dan polisi dan aparat Satpol PP dan Dinas Pariwisata gampang. Ini sekarang udah losur Mbak, udah bebas ini semuanya. Tapi seperti biasa Pak Pras, DPRD ini selalu berbeda pendapat dengan gubernurnya, begitu kan ya masalahnya kan? Ya ini kan beda-beda penyakitnya Mbak. Nah, Ya, jadi saya bicara yang realistis, dia belum pernah merasakan bagaimana dia jadi korban kehidupan dengan narkoba dan kehidupan malam. Saya pernah Mbak. Saya ini kalau hidup nih, kalau istilah Pancasila cukup nih, dari sila ke-1 sampai sila ke-5 saya sudah. Nah sekarang saatnya saya melihat generasi muda ini, ayo kita jauhi narkoba. Saya juga salah satu ketua umum Presidium GRAM, Gerakan Rakyat Anti Madat. nah, Saya pernah menangkap 6 kilo heroin di Republik ini belum putus sampai sekarang. GRAM. Karena apa kita tanggap? Wah ini kalau nggak kita yang lawan mantan-mantan kita pecandu ini, kapan mau selesai? Nah itu juga ada senior saya Pak Sofyan Ali di sini juga. Itu pendiri-pendiri GRAM. Saya termasuk dengan beliau, Pak Omai Rama, Pak Hugeng juga, mantan Kapolri. tapi usulan itu sudah akan masuk raperda Jadi begitu sekarang Pak? sedang kita buat satu terobosan. Biarkan si pengusaha bicara dengan pariwisata, mau nggak diatur? Kalau mau diatur, kita buat fakta integritas. Kalau terjadi, ini juga contoh soal, saya juga jangan membuat galau pengusaha diskotik di Jakarta. Misalkan Mbak, kalau namanya bandar, ini pasti tujuannya ke tempat diskotik. Siapa yang dituju? Security pertama. Siapa yang dituju? Waiter kedua. Siapa yang dituju? Manajemen ketiga. Nah pertanyaan saya, diskotik yang harus ditutup dan dibredel kalau manajemen dengan bandar terlibat. Tetapi kalau misalkan cuma karyawan sampai nggak tergiur Mbak, satu pil misalkan untung 25.000. Ya kali 100 butir atau 50 butir satu hari. Nggak kurang-kurang dia happy dia. Perusahaan kan nggak tahu, itu jangan dibredel bos, tar dulu sebentar. Ini diatur juga. Jadi ya contoh-contoh lah itulah saya buat satu perda yang belum saya putuskan. Nanti setelah putuskan poinnya 1, 2, 3, mau nggak? Kalau mau ya kita buat sepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dengan DPRD. Saya rasa itu aja Pak. Baik, disambung ya silakan Pak Hendriel singkat. Gini, sebetulnya dalam rangka mendukung, tapi agak sedikit berbeda konsep. Saya pikir upaya membatasi waktu operasi itu sebetulnya tidak terlalu banyak pengaruh kalau tidak disertai dengan mengatur penyajian musik. Ya, nah kalau penyajian musik yang diatur, karena mereka datang ke diskotik itu tuh gedek. Kalau kita kasih lagu slow, lagu Irama Caca diganti dengan waltz. Apalagi lagu qasidah ya Pak ya, dijamin ya, artinya diseling-selingi ya. Artinya mau 3 hari 3 malam pun dibuka ya. Kalau dia tidak kalau diseling-selingi dengan itu, tetap orang tidak akan bisa mempergunakan. Jadi ini mungkin tambahan dari saya. Ya silakan ini ya Pak. Silakan Pak Bang Henry, ini sebetulnya saya belum selesai tapi diserobot sama senior, sesama satu partai saya siap. Ya. Jadi gini Bang, kita semua memang mau ngatur, kita tidak ada jam 12 mau lagu gedek kayak lah, mau lagu apa kayak, semua nih Republik ini saya tahu Pak, masalah ekstasi, ini saya tahu. Timbulnya dari mana juga saya tahu, tempatnya mana, klubnya mana yang pertama di Republik Jakarta ini saya tahu. Saya ini korban yang benar akhirnya saya berantakan dengan rumah tangga, saya tinggalkan rumah tangga, ya alhamdulillah saya mendapatkan istri yang baru lagi baik. Sudah dapat ya Pak ya? Sudah Mbak. Jadi alhamdulillah saya bisa jalan yang baik ini. Jadi jalan baik, saya bisa mendapatkan satu posisi. Bukan saya mau menutup jam 12, tapi kalau memang dia tidak bisa diajak berkompromi yang jelas, saya tutup jam 12. Tetapi kalau dia bisa, ya Pak siap, sama-sama kita lawan narkoba. Enggak ada masalah jam 2, jam 1 sama enggak ada masalah kok itu. Saya juga bukan apa Mbak Rahma, ini pengusaha di Republik Jakarta ini banyak yang telepon saya, Mas, ini enggak, saya mau atur. Terus saya mau atur waktunya dan selama 5 tahun saya sebagai ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
akan melawan namanya narkoba di Jakarta. Baik. Ini silakan Pak Yudi dari diskotiknya Miles ya namanya Pak ya? Oh karyawan saja. Mungkin cerita Pak, benar nggak bahwa di diskotik itu sering jadi ini peredaran narkoba itu? Kalau pengalaman Pak Yudi bagaimana nih Pak? Ya kalau tempat kita ada, tapi bukan dari manajemen, liar itu. Nah, pengawasan dari diskotik sendiri bagaimana? Apa dibiarin saja itu ada orang-orang meskipun liar ya bawa narkoba, tahu atau tidak tahu sih gitu? Ya kadang-kadang kita lapor kok kalau misalnya itu. Kadang-kadang gitu ya Pak ya? Kita tangkap, kita pukulin salah juga. Kalau seandainya nanti ditutup jam 12 bagaimana Pak? Setuju Pak, setuju Pak. Setuju nggak Pak? Tidak setuju Pak, masalahnya tempat kita tuh baru ramai jam 2. Oh baru ramai jam 2 begitu ya Pak ya? Belum datang jam 12 ya? Jam 12 masih kosong. Lagunya biasanya apa Pak di diskotiknya? Nah, techno sama progresif. Progresif, wah Kalau begitu berarti memang menyediakan tempat untuk orang gedek dong kalau begitu namanya. Salah nggak kalau saya katakan begitu? Kalau kalian pengusaha diskotik atau hiburan malam berkeberatan untuk diatur penyajian, tetap masih menginginkan irama beats yang seperti house music, sementara kalian tahu bahwa dengan menggunakan itu orang gedek, kemudian kalian berkeberatan harus beat yang seperti itu, berarti kalian memang menyediakan tempat untuk orang gedek namanya. Baik, kita harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.